Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan sekalian yang saya hormati, kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 ya hari ini ya. Nah, ada materi yang tertinggal di pertemuan yang lalu terkait dengan motor servo ini. Tapi sebelumnya karena kita harus masuk ke driver motor yang kemudian kita bisa mengubah-ubah putaran motor, karena di 2 kali UTS itu kan ada kan soal ya yang perbedaan mendasar antara, ini saya tidak bawa robot satunya ternyata, antara driver motor yang kemudian menggunakan chip ini dengan yang menggunakan relay itu adalah dari sisi bagaimana kita bisa mengubah-ubah kecepatan putaran motornya itu dengan menggunakan sinyal PWM. Nah, hari ini kita akan coba sinyal PWM itu seperti apa cara memprogramnya. Habis itu kalau nanti waktunya cukup, kita akan masuk ke motor servonya. Bagaimana cara memprogram motor servo itu. Jadi kalau si robot berkaki yang ada di ruang sebelah itu kan cukup kompleks tuh. Kemarin itu mereka tidak gunakan pemrograman konvensional seperti nanti yang kita contohkan itu, karena itu panjang sekali anunya, langkahnya, sehingga bisa berjalan satu langkah aja itu panjang. Sedangkan yang kemarin yang mereka gunakan itu kan sudah menggunakan ada software bawaannya ya ya. Jadi kita tinggal menyeting aja. Gerakan pertama adalah posisinya ini. Jadi tidak di setting atau di program manual. Ini berapa derajat, tapi tidak langsung digerakkan. Ini posisinya naik. Kemudian ini posisi bagian lengan yang berikutnya itu seperti apa. Kemudian kalau nanti dia berjalan itu kanan seperti apa, kiri seperti apa, kanan belakang, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Nah, itu ada 4 kaki. Masing-masing kaki ada 2 servonya. Sebelumnya malah lebih parah lagi, ada tiga servonya, itu lebih kompleks lagi. Tapi sebelum ke yang kompleks, nanti kita lihat yang sederhana dulu, karena yang kompleks itu nanti mungkin Ajmi, Ilmi, dan Adri dan kawan-kawan yang akan memperlihatkan. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 ya. Materi kita itu sudah cukup banyak, dan sebenarnya modal untuk kemudian kawan-kawan itu bisa membangun sebuah robot beroda itu ya, sampai memprogram Bluetooth-nya juga sudah kemarin. Cuman harusnya kita harus masuk ke ini ya, masuk ke sini, tapi karena memang waktunya kemarin terpotong banyak terkait dengan UTS dan juga atau UTS susulan kemarin itu, LCD-nya itu belum sempat. Tapi tidak apa-apa, nanti masih ada pot yang kosong. Mungkin kalau ada kesempatan kita masuk nanti ke LCD itu minggu depan. Hari ini kita masuk ya. Ini yang pertemuan ke-10 kemarin ya. Yang materi ke-9 itu kan harusnya ada motor servonya. Motor servonya kemarin ketinggalan. Karena kita harus mengerjakan UTS susulan atau UTS perbaikan kemarin. Nah, kita masuk dulu ke materi yang ke-10. Di pertemuan ke-11 ini kita akan coba nanti memprogram motor itu. Oh ya, ini tanggalnya salah nih. Kita masuk sini aja ya. Ini relay ini sudah. Nah, kita ulang sedikit ya dengan blok diagram umum seperti ini. Jadi L298 driver motor itu dia terhubungannya ke roda dan atau motor ya. Kemudian ke mikrokontrolernya seperti apa. Jadi dia menerima masukan dari mikrokontrolernya, kemudian nanti memberikan keluarannya nanti berupa tegangan dan juga arus ya. Karena kalau misalkan tegangan saja seperti relay kemarin itu hanya tegangan saja. Tegangan dan arus juga, cuma maksudnya tidak bisa diubah-ubah. Dia fix, misalkan dia dari power supply-nya itu arusnya 1 ampere, 1 ampere lewat dari relaynya. Tapi kalau ini nanti kita bisa variasikan. Nah, ini dulu ya gambaran dari si robot beroda ini yang kemudian menggunakan driver L298. Nah, kemudian kita coba detailkan lagi kemarin dia punya apa di dalam controller itu, terutama di Arduino Uno-nya ini dia punya regulator kemarin, dan itu kita untuk zaman sekarang ini ya tidak perlu khawatir nyolok baterai 7,4 volt langsung ke sini, tidak apa-apa. Kalau dulu itu harus ada regulator rangkaian tersendiri dulu.
Jadi kalau misalkan harusnya saya perlihatkan di sebelah itu ada robot-robot kecil-kecil yang sudah dibuat. Bukan di sebelah sini ya, di lemari saya di lab sebelah, di ruang dosen itu. Itu yang kawan-kawan zaman dulu itu buat, mereka buat regulatornya sendiri, kemudian buat apa namanya drivernya sendiri, papannya, kemudian mungkin nanti bisa diambil nanti untuk diperlihatkan ke kawan-kawan UKM itu. Oh ini loh hasil karya kawan-kawan yang zaman dulu itu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Mereka buatnya itu dari dasar sekali. Jadi PCB itu kosong nggak ada isinya. Kosong nggak ada isinya. Kemudian komponen-komponennya saya serahkan, ini komponennya, silakan dirakit, disolder, dikambungkan, kemudian baru diprogram. IC microcontroller itu dicabut pasang, ada programmernya sendiri. Jadi kalau misalkan mau program itu dicabut dulu, pasang. Kadang-kadang setelah cabut pasang beberapa kali ada kaki yang patah, kemudian itu yang kemudian harus diganti dengan chip atau IC yang baru. Nah itu yang dulu tantangannya di kawan-kawan zaman dulu ya. Sekarang nggak lagi, tinggal colok ini udah jadi ini. Regulatornya udah ada di sini, yang regulator 5 voltnya. Kemudian microcontrollernya juga sudah jadi satu di situ, programmernya tidak perlu kita cabut pasang, tinggal ya kalau rusak harus ganti memang satu modul itu ya. Kalau zaman dulu kan tinggal ganti chipnya aja, kalau sekarang tinggal kalau rusak ganti satu modul. Cuman harganya juga sudah lebih murah gitu, jalan sendiri anunya, motor servonya. Nah itu dulu bedanya dengan yang sekarang ya. Cuman memang dengan begitu mereka itu sudah cukup apa ya istilahnya, cukup bahasa itunya apa ya, tahan banting lah istilahnya ya. Karena apa? Karena mereka belajar itu dari awal, dari dasar sama sekali, dari belum tahu, kemudian belajar komponen-komponennya sampai merakitnya seperti apa. Itu saya gambarkan di ada lembar kerjanya dulu namanya. Nama kalau praktikum itu kan ada lembar kerja. Nanti ini disambungkan ke sini, digambar rangkaiannya seperti ini. Kalau di PCB dirangkainya seperti apa, nyoldernya itu mereka nyolder sendiri. Jadi dulu di laboratorium apa namanya dasar digital itu lengkap, solder ada, obeng, kemudian multimeter analog dan digital itu dibelikan semua oleh kampus kita ya, Teknik Banjarbaru. Tapi sekarang ini saya juga agak ragu-ragu, sampai sekarang belum juga diinikan ya. Enggak apa, kita pakai yang ada aja daripada kita ngeluh, mending bersyukur apa yang ada gitu ya daripada mencari yang tidak ada. Baik, ini kalau didetailkan sebelumnya itu ya. Jadi setiap komponen elektronika digital itu perlu power 5 volt biasanya ya. Dari mikrokontrolernya dari zaman dulu ya, zaman bala. Saya belajar mikrokontroler mungkin tahun 99-an lah kalau tidak salah ingat. Kemudian 99, 2000 apa 2001 saya baru ketemu programmernya itu dulu, harganya 400.000 dulu. Dan bukunya belum ada lagi. Jadi abis itu mungkin tahun 2002, 2001 2002 itu baru saya ketemu bukunya. Bukunya itu pengarangnya dosen UGM. Habis itu di waktu saya kuliah lagi terakhir itu 2014 sampai 2019 beliau jadi dosen pembimbing lagi. Jadi saya bilang, Pak, saya dulu belajar dengan Bapak itu sudah sejak S1. Apa iya katanya? Iya Pak, saya belajar dari buku Bapak dulu, saya perlihatkan bukunya gitu. Oh iya, dari situ. Jadi walaupun tidak bertemu langsung dengan beliaunya waktu dulu, saya juga tidak menyangka ternyata saya ketemu beliau pada saat sekian puluh tahun lamanya itu. Jadi saya tidak tahu beliau itu yang mana orangnya setelah sekian puluh tahun baru ketemu orangnya langsung. Dan jadi pembimbing. Baik, mungkin juga banyak dari kawan-kawan ya yang sering membaca buku komputer itu. Tapi pada saat nanti mungkin ada yang S3, ada yang S2, ketemu lagi dengan dosen yang ada ditulis di buku itu. Saya ketemu dengan kawan-kawan yang jadi kalau buku komputernya best seller itu. Ada beberapa kawan saya ya di waktu kemarin di UGM itu. Ada Pak siapa itu, Edi Winarno, mungkin ada yang pernah lihat bukunya Pak Edi Winarno, ada yang lihat bukunya Pak Ahmad Solihin. Ada dulu kalau yang sistem informasi itu buku Suma Dewi, sekarang jadi profesor kalau nggak salah, jadi profesor kalau tidak salah itu ya sudah. Macam-macam banyak, ada Pak siapa nama beliau itu, aduh lupa saya namanya. Beliau disebut biasanya apa namanya, serba hitam. Jadi kalau ke kampus itu nggak pernah pakai selain baju selain kalau misalkan ada acara event
khusus beliau ya, bajunya selalu hitam, celananya selalu hitam. Jadi jeans, celana tuh siapa yang di sini yang bajunya itu selalu hitam, jeansnya selalu hitam. Nah, jadi apa ya? Dari Imut, nah anunya, gelarannya Pak Imut. Hitam mutlak katanya, hitam mutlak. Jadi kalau WA itu juga profilnya itu warnanya hitam aja, nggak ada fotonya, hitam aja gitu. Warnanya hitam semua. Nggak tahu mobilnya rupanya karena salah juga warnanya hitam. Jadi Pak, aduh pas siapa sih namanya lupa. Sekarang jadi rektor IST Akprin Yogyakarta itu. Beliau itu Daik pernah juga jadi pemateri di tempat kita di Seni Banjarbaru. Nah, itu banyak jadi kawan-kawan saya itu orang-orang yang pengarang-pengarang buku. Kalau di tempat kita yang biasa ngarang buku itu Pak Bahar ya. Kalau saya belum pernah ngarang buku. Tidak berhasil kalau ngarang buku. Sudah pernah sekali ngirim bukunya ke penerbit, tapi sekarang nggak terbit-terbit bukunya. Atau entah kenapa mungkin mungkin kualitas tulisannya masih jelek gitu. Dua ada Bu Ruliah ya yang juga punya buku di tempat kita itu. Nggak tahu mungkin bukunya dijual di pasaran, saya tidak ingat persis ya. Tapi kalau filenya itu saya punya filenya, cuman karena tidak dapat izin dari beliau untuk mengedarkan secara gratis, tapi nanti mungkin saya coba minta gitu ya kira-kira, atau mungkin pas ketemu. Cuman sebenarnya ketemu tapi memang tidak dalam konteks itu. Kira-kira buku beliau itu boleh diedarkan gratis gak ke mahasiswa gitu, karena sebenarnya jadi amal jariah juga gitu kan, kalau misalkan bukunya itu tanpa harus dijual tapi diberikan ke ini jadi bahan ini, bahan apa namanya, bacaan gitu ya. Baik, ini detailnya yang dulu sempat kita ini kan ya. Nah, kalau yang sebelumnya ya kita menggunakan pot digital 4567 di situ. 4567. Nanti akan kita tambahi pot yang lain ya untuk kemudian kita bisa mengatur kecepatan putar dari si motor melalui driver L298 ini. Nanti ada namanya pin enable. Sebelumnya pin enable itu terhubung ke ini ya. Terhubung ke PCC ya, PCC. Jadi ini driver L298. Ya, jadi dia kalau bisa dia pinnya ada 6, 1, 2 pin inputnya ya. Nah, ini enable A, di sini enable B. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini input ya. In A 1, in A2, in B1, in B2. Nah, yang kita sudah gunakan ini ya. Ini 4, 5, 6, 7. Maksudnya 4, 5, 6, 7 ini dari microcontroller ya. Ini digital portnya ya. Digital port. AT Mega 328. Nah, sekarang kita tambahi lagi ini ya. Nah, ini namanya PWM pin ya. PWM pin. Ada pin 3 dan juga kalau tidak salah nanti pin 9 apa ya, pin 9. PWM pin. Ini ada yang bertanya kenapa tidak 2 dan 3? Karena 2 kan sudah dipakai nanti. Oh ya, sebentar. 01 itu dipakai ini. Ya, silakan. 0 dan 1 dipakai untuk koneksi USB. Kemudian berarti kan yang kosong 2 dan 3. 4, 5, 6, 7 itu untuk in A1, 2, 3, in A1, in A2 dan B1, B2. Nanti harusnya kan 2 dan 3 bisa dipakai untuk enable, tapi nanti ada kita lihat ya. Kenapa 2 itu tidak bisa dipakai? Kenapa hanya 3 atau langsung 9? Nah, kemarin itu ini ya, kalau di ini kan lagi ya, pin 8-nya ini ke sensor ultrasonic ya. SRF 05 ini yang original kemarin. Kemudian pin 9 ini kosong. Nah, kosong itu karenanya dipakai oleh ini. Kemudian 10
dan 11 itu digunakan oleh HC ultrasonic juga ya, SR04. Kemudian 12 nantinya dipakai oleh servo SG 90. Nanti servo yang sekarang bunyi-bunyi itu dia nanti kok terkoneksinya ke pin 12. Kemudian pin 13 itu biasanya sudah terkoneksi ke LED nih. LED itu lambangnya gini. LED ya, LED. Nah, ini secara defaultnya ini terhubung ke LED yang ada di papannya si Arduino. Arduino Uno. Dia kalau di komputer kita itu terdeteknya CH340. CH340 tuh ya. Nah, jadi itu koneksinya. Ntar saya bisa larikan ke sini nggak? Nah, jadi di microcontroller itu, terutama di Arduino ya, itu mereka punya urutan pin dan juga spesifikasi pin yang bisa digunakan untuk nanti PWM. Jadi saya search di Google kemarin. Sebelum itu saya sudah coba juga menggunakan pin 2 dan pin 3 nih ya untuk PWM pin. Tapi ternyata salah satu motornya itu tidak bisa dikontrol kecepatannya. Kalau tidak salah kemarin motor kiri. Akhirnya saya coba telusuri lagi, saya lupa soalnya pin yang ada PWM-nya itu yang mana. PWM itu ingat ya, PWM. PWM itu PWM. Push with di TH, di T dulu ya. Modulation. Jadi ini sinyal yang digunakan untuk mengatur kecepatan putar motor melalui driver motor yang berbasis chip ya. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan adalah L298 chipnya. Nah, kalau yang digunakan di sebelah itu, sebentar, lupa. Ada lagi yang CM30 kalau tidak salah nih ini. Ini yang arusnya besar nih sampai 30 ampere. Kalau yang ini kecil, dia hanya 2 ampere. 2 ampere. Dan ini satuannya. Jadi maksudnya satu motor, satu driver ini. Kalau ini satu driver ini untuk 2 motor atau 2 channel. Ini dual channel istilahnya. Channel. Nah, dual channel. Nah, setelah saya coba telusuri, setelah saya bingung kenapa nggak bisa dikontrol ya satu ini. Ternyata di Arduino Uno, di Arduino Nano, dan di Arduino Mini, nah itu dia PWM pinnya itu ada di pin ini. Nah ini ya, pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Sedangkan pin 4 itu sudah dipakai ya, tapi tidak kita gunakan ya untuk untuk bentar nih, kalau di slide ini nggak kelihatan. Dia masuknya silakan. Ini nggak masuk slide, nggak apa-apa, biar aja. Sedang pin 4 tadi sudah digunakan, 4, 5, 6, 7 digunakan untuk arah putaran motor itu ya, pin A1 sampai pin B2 itu. Kemudian 9-nya masih kosong, 10, 11 untuk sensor HC yang ini, HC SR04. Sedangkan 3-nya kita pakai, 2-nya tidak masuk. Jadi kalau kita pakai pin 2 dan pin 3, maka salah satu pinnya itu bukan merupakan pin PWM. Jadi kita akan pindahkan nanti ke pin 9. Nah, dan saya sudah pindahkan pinnya ke pin 9 untuk
sinyal PWM-nya. Jadi seperti yang saya tulis di papan tulis itu, blok diagramnya itu yang kita gunakan ya untuk keperluan koneksi dari si microcontroller ke driver motornya, termasuk ke sensor-sensor. Nah, jadi kalau kita urut nih ya, pin 0 dan 1 sudah tidak digunakan lagi untuk koneksi ke perangkat karena itu sudah digunakan oleh USB port. Kemudian 2 masih kosong, 3 digunakan untuk PWM, itu ya, gitu ya. 3 PWM. 4, 5, 6, 7 sudah digunakan untuk arah putaran motor kanan motor kiri. 7 ya. 8 kemarin itu SRF 05, 9 kosong nanti kita gunakan untuk PWM. Kemudian 10, 11 itu digunakan untuk SR04, HCSR04, kemudian 12 untuk nanti itu si apa namanya? Si 12 itu untuk apa? Oh ya, servo ya. Nah, 13 sudah LED, berarti tinggal satu aja yang tersisa potnya nanti. Pot 2 saja yang tertinggal ya. Pot 01 sudah digunakan 2, tertinggal 3 digunakan 4, 5, 6, 7, 8 masuk 9. Iya, sisa pot 2 dan pot 13, mohon maaf. Jadi 2 pot itu yang masih bisa digunakan untuk keperluannya. Nah, sedangkan si LCD ini nanti dia bisa gunakan pot analog. Yang tadi yang kita bicarakan itu konteksnya adalah pot digital. Jadi digital pot semua. Ingat digital potnya si Arduino Uno ini ada 14 ya. 14. Jadi kalau nanti ditanya yang 14 itu kalau digunakan 0 dan 1-nya sudah diambil alih atau dikuasai oleh dikuasai oleh si USB, maka pot mana lagi yang masih kosong itu selain itu ya. Dari 2 sampai 13 untuk digital potnya. Tapi untuk analog potnya masih ada 0 sampai 5 kalau tidak salah. Nah, itu nanti yang kita gunakan untuk mengoneksikan ini. Tapi nanti aja, biar tidak tercampur materinya. Baik, kita sudah masuk ke situ. Sekarang kita akan coba ya. Lihat. Nah, ini saya sekedar mengingatkan aja lagi bahwa si si Arduino ini kita gunakan namanya sensor shield ya. Kenapa digunakan sensor shield? Karena kita perlu banyak koneksi untuk ke banyak perangkat ini. Di sini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada tulisan GVS-nya. Kelihatan ya? Ini GVS, artinya baris yang atas ini itu ground semua, yang V ini VCC yang 5 voltnya ini. Kemudian yang S ini yang signalnya. Jadi S-nya inilah yang terhubung ke pot 0 ini ya. Digital pot 0, pot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini GND juga. Ini RF namanya, referensi, tapi itu tidak digunakan. Nah, untuk analog nanti yang kita bisa hubungkan ke LCD itu yang ini. Kalau tidak salah 4 dan 5 kalau tidak salah. Itu pinnya nanti. Ya, nanti kita pelajari lebih detail di situ. LCD itu bisa di sini, bisa di sini ya. Ini ada dua nih. Jadi bisa ini sebenarnya ini paralel antara SLA, SDA nih ya. Ini namanya I2C port nih. I2C kalau bahasa saya dulu nyebutnya salah juga, I2C saya bilang gitu. Kata pembimbing saya salah, harusnya nyebutnya I2C bahasa Inggris ya. Tapi tulisan bahasa Indonesia I2C gitu. Jadi saya yang baca I2C itu sebenarnya tidak salah-salah amat, cuman beliau sambil guyon bacanya salah. Bacanya gimana Pak? I2C katanya. I square itu gitu ya anu ya, lola ya berbahasa Inggris. I pangkat 2 gitu loh anunya. Jadi dia nulisnya memang gini, I2C gitu. I square C. I square C. Jadi tapi kalau saya nyebutnya I2C gitu aja. Kata beliau yang keren lah nyebutnya I square C. Oh iya, Pak. Jadi I square C. Dan itu juga saya tahunya setelah waktu S3 kemarin aja. Sebelumnya sebut I2C aja, I2C. I2C. Pot I2C pokoknya. Ini nanti ada modulnya sendiri untuk I2C ini. Jadi dia terhubung ke macam-macam modul ya. Nah, jadi ini sekilas dulu ya. Sebenarnya ini ada colokan Bluetooth juga, ada APC, macam-macam ya nih di modul namanya ini modul sensor shield ya untuk Arduino Uno. Jadi kenapa kita gunakan ini? Karena kita perlu misalkan gini. Nih ya di sini ya. Dia hanya punya ini powernya ya. Nih ada groundnya 2, 5 voltnya 1.
Sedangkan kita menghubungkan si apa namanya sensor itu ada dua. Kalau kita sudah pakai satu ini kita mencari 5 voltnya ini kemana lagi colokannya, nggak ada lagi. Makanya kalau di robot yang di sebelah itu kan kita pakai breadboard, ada yang warna putih itu. Nah itu untuk menambahi itu colokan si 5 voltnya, itu colokan untuk groundnya. Karena si Arduino Meganya juga tidak cukup banyak menyediakan ini. Karena kita tidak pasangi sensor shield seperti ini. Nah karena kita menggunakan banyak perangkat, maka kita perlu sensor shield ini. Jadi waktu saya beli itu juga sudah diberikan ini, karena untuk keperluan menancapkan si motor servo itu perlu 3 ini. Coba aja dilihat di robot di sebelah itu. Satu servo itu perlu 3 kabel ini. 3 kabel. Ya, tiga jalur ya. Ground, kemudian PCC dan signal. Signal itu yang masuk ke sini, ke microcontrollernya ya, maksudnya ke digital portnya. Ini ada signalnya, ada dari 0 sampai 13 di sini. Jadi dia hanya punya 14 port digital, kemudian 6 port analog di sini. Nah, jadi untung saja nanti si display itu tidak menggunakan port digital. Kalau dia menggunakan port digital, habislah ini, tidak muat lagi anunya. Apa namanya? Colokannya udah habis. Jadi sensor shield itu gunanya untuk menjembatani kita yang perlu kabel atau jalur power PCC dan juga ground ke banyak perangkat. Jadi ini dia menggunakan perangkatnya satu nih ya. Kalau sini dia punya 3 kabel nih, PCC, ground, dan signal. Ini punya berapa kemarin ya? 4 kabel ya nih ya. Ada PCC, ground, dan juga ada digital portnya 2. Yang ini yang SRF05 kemarin itu perlu PCC, ground, dan modenya dan juga signalnya. Nah jadi ini juga perlu PCC dan ground. Makanya kalau kita tidak menggunakan sensor shoot itu kita akan kehabisan colokan istilahnya, pot atau terminal untuk masing-masing tegangan di masing-masing perangkat. Nah itu dia. Nah kemudian ini secara fisik yang saya hubungkan sekarang ya. Oh ini tadi saya lupa. Ada nih tadi. Kalau kita setting dia modenya mode ini ya, mode tanpa PWM ya, seperti sebelumnya kan tanpa PWM. Itu si ini warna biru nggak nih? Warna hitam. Biru mana? Biru. Ini ya saya tambah ini. Nah di sini ada namanya pin PCC ya, namanya nanti PCC. Ini juga pin PCC. PCC. PCC itu maksudnya 5 volt ya, positif 5 volt. Ini juga positif 5 volt nih. Nah ini kalau sebelumnya ini ada jumpernya. Nah kalau si Rico dan Ricky biasanya ngerakit komputer ada yang jumper kecil itu ya, yang warna hitam itu Rico. Ya kan ya? Mana ya? Saya bawa nggak tadi jumpernya? Ini sudah saya cabut karena apa? Karena kita akan menggunakan PWM signal. Ini juga saya pernah perlihatkan ya, jumper kecil nih. Kecil ya. Itu yang menghubungkan 2 titik biasanya. Ya 2 titiknya dihubungkan dengan jumper ini. Kalau yang rakit, nggak kelihatan. Ini nanti bisnis mungkin si Rico dan Ricky bisa menjelaskan. Ini Lola, nggak kelihatan. Jadi itu yang biasanya dipakai untuk menghubungkan ya, namanya jumper ya nih ya. Rico dan Ricky itu. Jadi di komputer rakitan itu biasanya ada itu ya. Itu diubah-ubah jumpernya, ini dihubungkan kemana, ini dihubungkan kemana gitu. Itu besi dalamannya saya kecabut di sini nih. Ada besinya sebenarnya dalamnya nih. Dalam sini. Nah, itu yang kemudian menghubungkan 2 pin itu. Nah, kalau sebelumnya itu terjumper, maksudnya dia terjumper ke pin enable-nya ya, ke PCC. Nah, kalau dia terjumper ke PCC, maka kita tidak bisa berikan sinyal PWM lagi ke driver ini untuk kemudian kita ubah-ubah kecepatan nanti putaran motornya. Baik, mungkin saya terlalu banyak berbicara ya teorinya ya. Kita akan lihat. Nah, ini secara fisik dia terhubung bukan ke pin 2 dan 3 ya. Ini sebenarnya saya gambarnya pin 2 dan pin 3. Tapi setelah saya coba ternyata pin 2 itu tidak ada PWM-nya tadi ya. Dia harusnya terhubung ke pin 9. Bentar, saya bisa ubah nggak ini gambarnya? Biar tidak menyesatkan. Oh bisa. Ya. Pin 2 dan 3-nya saya geser ke pin 9. Nah,
Pin 9 sini ya. Pin 9. Nah, harusnya gini. Nah, ini biar lebih pas nih. Nanti salah ya. Dipikir tetap ke pin 2, padahal nanti di programnya sudah kita ganti ke pin 9 ya. Nah, ini untuk PWM-nya nanti akan kita hubungkan ke pin 9 dan ke pin 3, bukan ke pin 2 dan pin 3. Nah, kemudian yang 4567 tetap di sini. Ini secara fisik ya, secara fisik di sini. Tapi warnanya tidak kuning semua sih, warna-warni di sini. Itulah kalau di elektronika biasanya ada tes buta warna ya. Aku nggak tahu kalau dimasuk sini kan nggak perlu tes buta warna kan. Karena membedakan kabel LAN itu juga ada warna-warninya ya kan. Ada biru, ada hijau, ada biru strip-strip gitu kan ya. Ada hijau strip-strip, ada oranye, ada coklat, ada putih ya nggak salah ya kabel LAN itu ya. Enggak putihnya, lupa saya. Hitam mana enggak? Nih, lupa kamu. Kabel LAN itu isinya apa? Lupa. Hah? Hitam nggak ada hitam ya? Awalnya itu warna apa ya? Warna ada putih coklat ya? Putih coklat coklat ya? Biru sama biru. Satu lagi ada lagi. Kan ada 8 kabelnya tuh. Ada yang ingat pelajaran Pak Boy? Ingat nggak? Satu lagi. Ya ada satu lagi tuh warnanya. Saya lupa warnanya. Nah, jadi dulu memang jadi kata Pak Boy warna-warna itu punya punya sifat sendiri-sendiri. Jadi pikir saya dulu kan acak aja yang penting warnanya konsisten gitu kan antara ujung dengan ujung lain. Ternyata beda kalau misalkan kita acak warnanya gitu, nanti dia jarak yang bisa ini beri cerita nyeleneh sedikit bukan nyeleneh ya maksudnya menyimpang sedikit. Kalau misalkan ditarik 50 meter kabelnya itu beda dengan kita menuruti apa yang oleh orang-orang sudah buat itunya warna-warninya mungkin ini di cross apa di straight gitu kan ininya itu kalau misalkan kita tadinya warnanya harusnya biru biru dengan biru strip gitu ya putih putih biru itu beda dengan kalau misalkan kita gunakan oranye dengan orange strip gitu anunya kualitas kualitas kabel yang sepanjang 50 meter tadi. Jangan-jangan kalau misalkan harusnya 50 meter dengan warnanya biru dengan biru strip atau biru putih tadi ya, itu beda dengan yang oranye dengan oranye putih tadi itu. Jadi makanya kata Pak Bay warnanya harus harus sama dengan yang itu. Biar nanti kalau misalkan spesifikasi kabelnya itu sampai 100 meter tarikannya gitu ya, itu bisa maksimal katanya. Udah habis itu saya nggak mau lagi nyeleneh-nyeleneh kalau kalau ngasih warna itu. Sudah sesuai aja dengan itunya. Karena saya pernah narik juga kabel sampai sepanjang berapa ya? Mungkin lebih dari 20-an meter itu. Akhirnya benar kalau dengan warna yang sesuai itu bisa masuk, bisa jalan gitu ya. Bisa jalan, bisa terhubung lah maksud saya itu. Dari rumah saya waktu itu ke rumah sepupu di belakang. Baik, waktu itu belum belum zamannya wireless ya. Habis itu pakai wireless sudah lebih gampang ini ya nyetingnya. Tinggal saya arahkan aja antenanya ke sana udah jadi. Baik, dulu saya hobi juga ngotak-atik jaringan gitu. Nah, ini cerita sedikit dulu ya. Dulu kan wifi itu kan nyari-nyari wifi gratis itu susah ya dulu ya. Jadi dulu di Unlam itu ada dia memancarkan apa namanya sinyal wifi itu gratis. Cuman kalau kita nangkapnya dari handphone dari sini nggak bisa, harus pakai antena atas. Jadi dulu saya beli apa namanya access point lah istilahnya ya, yang bisa diarahkan kemana-mana itu. Yang kemudian bisa diarahkan ke situ. Wah kencang banget waktu itu, memang. Kalau dari Unlam dia gratis gitu anunya. Cuman kita harus aksesnya pakai access point itu. Begitu saya juga pernah belanggangan dari SMK 2 itu. Saya lupa namanya dulu pas siapa ya yang dia yang ngurusi langganan langganan dulu namanya bukan IndiHome sekarang IndiHome kan ya dulu namanya Speedy kalau tidak salah dulu ingat nggak dulu masih ingat nggak Speedy dulu sekarang kan IndiHome ada XL Home ada apa lagi ada Prima Vision juga ya Prima itu juga ada internetnya tapi tidak sampai ke rumah saya jalurnya itu. Kemudian Excel Om saya juga mau ganti ke Excel Om, nggak bisa, nggak ada juga Pak. Jalurnya di tempat Bapak itu malah mungkin terlalu kumuh ya, terlalu kumuh, terlalu apa namanya jauh dari kota gitu ya. Jadi nggak masuk jaringan-jaringan mereka itu.
Jadi adanya yang menguasai hanya IndiHome. Makanya sampai sekarang ya IndiHome itu sudah berapa tahun itu. Dari Speedy dulu. Nah dulu saya juga sempat ikut Speedy tapi bukan nembak, ngambilnya dari itu, dari SMK 2. Saya lupa nama bapaknya dulu ya yang ngurus itu. Jadi saya bayar ke situ sekitar bulan berapa ratus ribu gitu. Tapi wifi tidak langganan langsung kabel ke ini ke rumah. Baik, kita masuk ke program ya. Nah sekarang kita lihat inisialisasi program ini. Jadi ini tipe datanya byte. Sebenarnya nanti bisa dipakaikan yang pakai define itu ya, fungsi hashtag kemudian define angka berapa. Tapi kita biarkan aja dulu sesuai dengan yang ada di sini. Dia pakai tipe data byte. Daripada pakai tipe data integer itu lebih boros lagi pemakaian memorinya ya. Jadi sambil diperhatikan pin yang angka 4567 itu adalah sebenarnya pin untuk si mikrokontrolernya ya. Jadi mikrokontrolernya itu punya pin digital 4567. Kemudian in A1, in A2 dan sampai in B2 itu adalah sebenarnya nama pin yang ada di driver L298. Jadi saya hanya mencoba menghubungkan saja. Sebenarnya kalau kita nanti lihat di sini, saya cepat dikit ya. Di pin mode-nya sini kan lucu nih. Ada yang merasa aneh nggak di sini? Ini kan tulisannya in, tapi sini sifatnya output. Aneh kan ya? Jadi ini agak-agak rancu dan agak-agak ambigu ya bahasa-bahasa orang sekarang itu. Tapi gini, maksudnya ini hanya untuk menandai saja. Sebenarnya yang ditandai dengan in A ini, in A sebagai output itu adalah pin 4 dari mikrokontrolernya. Bukan in A1 si ini ya, si drivernya. Karena si driver ini tetap in dia sebagai masukan bukan sebagai output di sini. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Saya mungkin yang masih belum ketemu formula menuliskan program yang baik gitu, bahwa kalau dengan nomor pin 4 ini dia sebagai output, tapi sebaiknya ditandai apa ya? Ini saya hanya menandai saja bahwa pin 4 dari microcontroller itu terhubung ke ke in A1 dari si driver motornya, dan pin 4 itu disetting sebagai output gitu. Jadi jangan sampai salah kita bahwa nanti kenapa input kok di setting output. Nah itu dia, itu saya yang salah. Jadi jangan disalahkan ininya ya, programnya. Saya yang salah nih. Karena program itu kan tergantung kita ya. Kalau kita ketikkan apa saja, sebenarnya bisa. Nah, kalau misalkan kita mau langsungkan juga pin mode 4, 5, 6, 7 bisa gitu, tidak masalah. Jadi tidak masalah dia langsung angkanya. Cuman untuk menandai dan kalau saya sih lebih lebih paham dengan cara saya tandai bahwa oh itu pin 4 terhubung ke inputnya driver motor A1 dan seterusnya gitu ya sampai enable A dan enable B. Saya agak cepat ini ya. Nah, jadi intinya sampai situ. Kemudian ini yang salah nih. Harusnya enable B-nya enable A-nya pin 9 ya. Saya koreksi lagi dulu aja. Biar nanti kalau dikirimkan tidak salah. Nah, nanti ada yang nyoba di rumah gitu ya. Kok nggak jalan, Pak? Iya, ternyata memang pinnya pin 9 bukan pin 2 itu. Nah, saya simpan dulu. Jadi saya sudah coba kemarin itu, ternyata wah ini yang membuat dia tidak bisa dikontrol itu adalah karena dia bukan pin PWM tadi itu. Nah ya, untuk di UPS setup ingat ini hanya sekali dijalankan ya, yang satu bundel sebutnya. Ini kurung depan, kurung buka, kurung tutup nih, kurung awal buka, kurung. Kalau di bahasa yang lain ini namanya begin dan end ya. Ini begin dan ini end. Ini pin mode. Ini pin mode-nya juga ngetiknya pinnya nanti kalau di Arduino-nya akan kelihatan. Mode-nya ini akan berwarna berbeda dia. Ini juga berwarna berbeda, tidak hitam semua. Ini karena di slide warnanya hitam semua keluarnya ya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk inisialisasi pinnya ya. Kemudian untuk maju, nah ini ada saya buatkan satu variabel namanya PWM nih ya. Ini untuk kita nanti bisa ubah-ubah nilainya tanpa harus mengubah satu-satu di sini. Karena repot juga nanti kalau kita nguji coba program sekian banyak gitu ya, ternyata ada variabel yang sama, tapi kita ubah-ubahnya itu berkali-kali karena kita nyoba. Jadi akan lebih gampang kita buatkan satu variabel, kemudian kita bisa ubah. Artinya kalau nanti kita ubah sini 100, di sini juga ikut 100, 100 di sini. Kalau kita ubah 500, dia ikut 500, 500. Tidak mengubah satu-satu gitu. Itu teknik pemrograman ya. Nah, jadi itu akan lebih membuat kita cepat dalam nanti menguji coba ini ya.
Jadi akan kita tinggal kita ubah di nilai PWM-nya 100, 130. Nah, kita akan nanti lihat dia minimal itu harus diberi PWM berapa angkanya untuk bisa berputar motornya, baik motor kanan atau motor kirinya. Karena nanti ada nilai PWM minimal untuk dia bisa berputar. Jangan nanti kita kira bahwa kita beri 1 terus dia bisa jalan, enggak. Mungkin perlu nilai 100 atau perlu nilai berapa untuk kemudian dia bisa berputar. Nah, sebelumnya nih ya, ini kita sudah nih, ini saya hanya mau ulang saja. Karena yang kita uji ini kan sudah pernah kita program, cuman yang belum itu adalah yang ininya aja. Nah, yang analog ride-nya. Ingat sambil diperhatikan itu. Ada digital ride, ada analog ride. Yang digital ride ini, yang dua nih ya, ini untuk arah putaran motornya. Sedangkan yang analog ride itu adalah untuk kecepatan putar motornya. Jadi beda dua di situ. Arah dan kecepatan. Kalau arah kemarin kan sudah jelas kan, searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, sesuai dengan percobaan kita sebelumnya, itu kalau apa namanya? Low high di in B1 itu kebetulan terhubung ke sini. Kenapa B yang dihubungkan ke kanan, tidak A yang dihubungkan ke kanan? Itu sebenarnya faktor kedekatannya aja. Karena kalau misalkan saya tarik kabel motor ini ke sebelah sini itu kan terlalu panjang. Dan ini juga ini kebetulan B-nya di sini, A-nya di sini. Kalau saya tarik A-nya ke sini kan terlalu panjang nih. Jadi sudahlah yang B aja yang dekat ke kanan, yang kiri itu yang A. Itu hanya kebetulan ya. Jadi kita harus menyesuaikan di programnya juga. Makanya di situ saya tulis arah putaran motor kanan untuk arahnya clockwise itu ya searah jarum jam itu dengan data low high di in B1 dan in B2 drivernya. Nah, drivernya terhubung. Ini kebetulan aja terhubung ke B1, tidak. Misalkan ada juga mungkin yang fanatik ya. Aja Pak yang kanan B yang boleh aja tinggal ditarik aja anunya. Nah, kabelnya ke sebelah sana itu. Maksudnya A dulu baru B gitu urutannya yang urutan. Tapi karena kebetulan ini posisinya adalah lebih dekat yang B ke kanan, saya cat aja. Seperti kita mengkabeli motor yang kemarin itu kan gitu kan ini ya. Yang mana yang terdekat itu yang dipasang gitu. Jangan misalkan nyilangnya terlalu banyak nanti kan itu kalau istilah anunya boros kabel lah istilahnya ya. Kalau di merakit komputer itu wiringnya tidak rapi gitu ya. Benar mungkin secara logiknya benar, tapi tidak rapi gitu karena sana kemari itu anunya. Masa masa kabel harddisknya harus muter kemana-mana dulu. Padahal yang dekat ada gitu misalkan. Nah itu. Jadi itu ada seninya juga ya. Nah kemudian nih sama data low high untuk ini tadi untuk maju ya di motor kiri maka itu akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu sudah kita coba dulu ya. Ini tadi yang kita baru akan coba tuh yang pemberian data PWM-nya. Nah tadi kalau yang mundur itu tinggal diganti. Nah ini tadi saya contohkan juga kalau kita beri datanya manual nih sini. Manual. Jadi kalau ini kan kita bawa satu PWM. Nanti kalau misalkan mau sama tinggal diganti aja sini yang 150-nya dengan PWM. Ini juga PWM. Jadi akan ikut di situ nanti dia. Cuman karena ini variabelnya ada di bukan folder, prosedur maju, maka itu nanti akan dia nyari nih. Ini PWM yang di sini nih ngambil dari mana? Harusnya PWM ini dideklarasikan di luar prosedur maju. Apa istilahnya? Dideklarasikan secara general gitu. Bukan di dalam saya lupa istilah pemrograman itu. Dideklarasikan di dalam prosedur atau function dan dideklarasikan di luar. Kalau nanti untuk bisa dipakai di semua prosedur, maka dia harus dideklarasikan di luar gitu ya. Karena kalau nanti yang di dalam folder itu, di dalam function itu atau di dalam prosedur itu, hanya di dalam kurung buka kurung tutupnya aja yang menggunakan PWM 130 itu. Baik, untuk berhenti nih ya. Baik, sambil kalau mungkin ada yang ditanyakan sambil diinterupsi aja boleh ya. Untuk berhenti sebenarnya gampang nih. Kalau kemarin itu kita harus memberikan data high ya ke semua ini ya, kalau tidak salah ingat, atau low ke semua arahnya ini. Nih ya. Ini high semua atau low semua. Kalau tidak salah kemarin itu kita beri data high semua sih. Nah, kalau ini sekarang lebih gampang. Tinggal di analog write di enable A dan B-nya itu dinolkan. Artinya kecepatannya kita nolkan. Kalau kecepatan nol kan berarti kan berhenti kan dia kan, nggak ada putaran sama sekali itu. Tidak ada
RPM sama sekali. Karena apa? Kita nolkan di situ. Jadi tidak peduli ini diberi data high atau low, high atau low, atau low atau high. Kalau sininya nol, masih berhenti dia. Itu dia. Jadi nanti kalau ujian, kalau di apa namanya diberikan pilihan gitu ya, dari baris program yang ini misalkan ya, yang mana yang menghentikan ini, yang mana yang menghentikan motor. Jadi sambil dilihat enable ini. Nanti sama-sama high low, yang sama-sama high low, yang lain satunya low high, tapi ininya yang ini ada 150, ini 150-nya, yang ininya yang pilihan lainnya ini yang nol. Nah, maka yang nol itu sebenarnya yang menghentikan ini. Artinya nol itu 00 RPM gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengukur secara ini sih, secara real, karena saya tidak punya namanya RPM meter. Kan ada orang jual itu RPM meter. Jadi kalau ada misalkan roda berputar atau motor berputar itu dia tembak ke sini nih. Tembak gini, nanti keluar RPM-nya berapa di secara digital itu. Harganya mungkin agak mahal tuh. Dan saya belum sempat mencari di Android Play Store itu ada tidak aplikasi yang bisa mengukur RPM secara real time menggunakan kamera tuh. Jadi misalkan kita sorot aja gitu ya lewat kamera dengan handphone kita tuh ke putaran motor atau roda itu, kemudian dia bisa tahu itu putarannya berapa. Baik, sekarang kita berpindah ke ini dulu ya. Nah nih, oh ya ini sama, oh sana, kedua kali nih tadi ya. Nah di PoetTube nanti akan kita coba nih ya. Ini program utamanya. Jadi di PoetTube ini yang sekali lagi akan dijalankan secara terus menerus nih. Nanti akan kita coba dia maju berhenti, kemudian mundur berhenti. Kemudian akan looping lagi, maju dan seterusnya. Kita masuk dulu, akan berpindah ke ini ya sebentar. 9, oke. Oh ini servo ya. Kita coba servo. Saya cari programnya dulu. Blinknya matikan dulu. 11 enable masih. Kelasnya 59. Ini yang inisialisasi tadi. Terus saya pindahkan dulu si OBS-nya. Dan nanti orang-orang yang menonton di OBS nggak kelihatan. Nah, ini harus nih ke atas. Arduino. Mana ya? Arduino nggak muncul sini. Explorer. Sama 9 di server. Hapus dulu sebelah sini. Nah ini ya. Nih muncul dia. Servo. Nah ini. Nah inilah kalau jadi YouTuber tuh harus apa namanya, repot nih, repot macam-macam yang disiapkan. Ntar ini kameranya geser mana lagi kan. Baik, saya pindah ke sini. Nah ini programnya ya, nggak jelek ya nih ya. Nah ini bedanya ya, kalau tipe data di Arduino ini dia nanti berwarnanya apa warnanya nih? Tosca ya kalau Mbak anunya Lola menyebutnya apa? Tosca apa hijau? Kalau saya sebutnya hijau aja. Mungkin kalau yang lain-lain menyebutnya Tosca nih ya. Kemudian ini nama variabelnya warnanya hitam, nomor variabel juga warnanya hitam. Ini komentar atau keterangan ya. Ini warnanya juga hitam. Nanti adalah yang berwarna selain itu ya. Nah ini yang saya katakan tadi. Ini kalau di layar monitor saya warnanya coklat mungkin atau oranye ya. Ada yang ungu. Kan beda ya. Baik, masing-masing orang memang beda-beda ini. Iya.
Iya, beda beda. Jadi jangan jangan disalahkan orang menyebut warna berbeda dengan kita, itu jangan disalahkan. Karena beda. Karena ya saya pernah juga disodori kawan saya warna bilang saya warnanya itu coklat, warna yang lain itu biru pak, kok bisa biru gitu. Aduh ya sudahlah, memang beda-beda itu anunya ya, apa sih namanya, cara matanya mendefinisikan itu beda-beda. Kalau di saya warnanya agak kecoklatan atau oranye di sini ya. Jadi warna kalau yang ini warnanya Tosca lagi nih. Nah, ya. Sekarang kita coba dulu ya. Ntar kita ulangi. Ini tadi inisialisasi pinnya. Pinnya pin 9 ya untuk enable A-nya, B-nya. Tadi A itu untuk kiri ya. Makanya saya tulis nih. Enable motor kiri itu di situ nih. Ini nih. Nah, yang saya blok itu. Motor kiri, kemudian yang B-nya itu motor kanan. Kemudian saya tambahkan lagi nih PWM nih. Tipe datanya juga byte di situ untuk kecepatannya. Dan ini duplicate setup-nya nih ya. Duplicate setup. Ini pin mode-nya. Tadi semuanya output. Kemudian ini tadi untuk maju ya. Nah, sekarang kita coba ini saya menghidupkan lagi ya. Dengan PWM 150. Sekarang kita lihat ini dia terhubung COM 4. Arduino-nya Arduino Uno. Gitu ya. Baik, kita lihat ini sudah hidup. Tapi belum hidup motornya ya. Kita upload dulu. Oh, sebentar. Di program utamanya, nah ini program utamanya di Poet Loop ya. Kita hanya menjalankan satu prosedur aja, maju ini aja. Yang lain-lain tidak kita kita jalankan dulu. Yang mundur ataupun berhenti tidak dijalankan. Jadi dia akan jalan maju aja dulu ya. Sekarang kita lihat. Ini saya upload tadi PWM-nya 150 nih. Nah, PWM-nya 150. Dan upload. Kita hidupkan. Nah, jalannya sekitar itu ya. Kita coba turunkan ya. Ini kiri kanan sama nih. Saya turunkan dulu 100. Sejalan nggak nih? Upload lagi. Ternyata lebih lambat ya. Begitu turunkan jadi 90 bisa bisa masih jalan nggak? Lambatnya jadinya. Nanti akan kita coba hubungkan kalau misalkan apa namanya hasil deteksinya ini masih jauh dia akan kencang gitu. Tapi pada saat deteksinya sudah dekat dia akan melambat. Tapi ini kita coba ini dulu ya. Sekarang kita coba 200 misalkan. Lebih kencang lagi nggak nih? Tadi 150, 100 kalau tidak salah habis itu 90. Kayaknya maksimal nih. Oh, 180 sama nggak? Saya rasa sih sama. Kayaknya mungkin sekitar 180-an ini sudah maksimal ini anunya. RPM-nya ya. Karena kan motornya kecil nih, nggak bisa lebih kencang lagi dari ini. Beda Tamiya-nya Justin tuh beda. Harusnya motor Tamiya Justin pasangnya udah kencang nih anunya. Mungkin bisa disetting lebih dari 200 RPM-nya tuh. Kalau ini kan masih masih terlambat. Coba kita berikan yang ekstrim ya. Oh ya, tadi PWM-nya hanya byte ya. Kita ganti integer ya. Ini biar kita bisa dia kan maksimal kalau byte itu 255. Kita maksimalkan aja 255. Terdengar lebih kencang ya, terdengar ya. Iya. Ini maksimal nih. Nggak bisa dikencangin lagi. Kalau kita beri 300, sebenarnya dia sudah lewat dari tipe datanya. Tipe datanya itu hanya 255 kalau tidak salah ingat. Masih mau nggak dia? Nah, error kan? Kenapa? Karena tipe data byte itu hanya maksimal 255. Kecuali misalkan kita apa namanya? Ganti tipe datanya nanti. Ini sudah maksimal nih.
Error. Bentar. Beri 100. Apa yang error? Nah, jangan lagi deh. Kabelnya. Kabelnya longgar. Ini kabel yang longgar. Nah, bentar. Itu kalau maju ya. Kalau misalkan kita ingin coba dia dengan variasi kanan kiri ya, beda antara kanan kiri. Kita coba yang mundur ya sekarang ya. Tapi yang sekarang kita jalankan di sini adalah yang prosedur mundur. Sebelum kita jalankan semuanya tuh yang maju, berhenti, mundur, delay, berhenti dan seterusnya. Yang mundur dulu aja. Karena di mundur ini ada nilai PWM yang kita bisa variasikan antara kanan dan kiri. Misalkan kita coba nih ya. Ini tadi kalau B itu kan kanan ya. Kanannya 150 dulu. Ya, tetap kita hidupkan. Tadi dia bisa 90 masih bisa ya. Ini 90, yang satunya 150 misalkan ya. Jadi yang kiri nanti 150, yang kanan 90. Kita coba. Beda nggak putarannya? Beda ya? Antara kiri dan kanan. Kan kalau di nah, kalau di taruh di lantai dia akan bergerak kemana? Ini sama-sama mundur ya, sama-sama mundur. Yang longgar kabelnya. Nih, putus. Ntar ya, kabelnya ada yang putus. Saya tidak bawa tang. Tangnya kita pakaiin aja. Pakai senjata api. Itulah kenapa peralatan ini harus ada di dalam sini. Sewaktu-waktu bisa copot dia ini. Coba dia belok mana ya? Tadi yang lebih kencang mana? 150 itu A itu berarti kiri ya. Harusnya beloknya kanan. Coba belok kanan ya. Oh tetap belok kiri dia. Salah ya? Salah ya? Yang kencang mana?
belok kiri, apa saya salah? Oh, ini mundur ya. Kebalik ya, tadi kan mundur ya dia ya. Ya kan, ini programnya mundur. Kalau dia maju harusnya beloknya ke kanan ya kan. Tapi karena dia mundur, berarti mundurnya ke kiri dia ini. Ya itu dia nih. Ini mainan kita nih. Mainan. Nah itu dia. Jadi harus harus dilihat ternyata ternyata mundur. Saya salah ini. Harusnya belok kiri. Jadi kalau 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 dia coba kita balik ya. Sekarang kita buktikan kalau di posisi dia maju ya. Ini 90 dan di posisi maju ya. PWM-nya kita isi manual nih 90, di sini ini 150. Benar tadi ya? Ya, mas 90. Harusnya dia kalau kirinya lebih kencang beloknya kanan ya kan. Tapi yang kita jalankan yang maju sini ya. Ini yang maju nih, yang maju. Kemudian kita upload dulu. Nah, kita lihat. Sebelah sini lagi aja. Majunya sedap situ ya. Harusnya sih belok kanan harus. Nah, itu dia. Karena apa? Karena putaran si kiri itu lebih lebih kencang daripada yang kanan. Dia putarnya. Padahal sama-sama muter-muter ke depan gitu kan. Nah ini sekedar pembuktian bahwa kalau berbeda RPM antara kiri dengan kanan itu akan membuat apa namanya arahnya itu seperti ini jadinya. Dia berbelok ya. Ini kayak berputar roda dia. Ini ada keras nih. Iya. Karena kita belum hidupkan ini si sensor depannya itu. Harusnya kalau kita bisa hidupkan nanti dia bisa berhenti gitu ya. Baik, sebelumnya kita coba dulu membuat ini maju mundur itu ya. Maju mundur. Berhenti, maju, kemudian berhenti, kemudian ini sini kita hidupkan lagi. Kemudian ini PWM-nya kita samakan dulu ya. Bentar, kalau kita pakai variabel PWM sini nanti dia akan protes nggak si programnya. Karena tadi kan itu hanya dideklarasikan di dalam sini ya kan, di dalam ini. Nah, ini. Di dalam prosedur maju ya, PWM. PWM-nya kita beri 130 aja ya, 150. 150 kita upload. Oke, sudah dan uploading. Berhenti. Mundur. Baik, kita ini majunya ada sana ya. Biar tidak nabrak sini. Kita hidupkan dia maju. Berhenti, kemudian mundur 2 detik. Tuh nabrak dulu. Maju lagi. Masih lurus nggak? Agak miring juga ya anunya ya. Berarti ada yang tidak seimbang antara putaran motor kanan motor kiri. Nah, gunanya si PWM ini tadi kita bisa nanti melihat ya. Jadi karakteristiknya ini kan motornya itu kan kadang-kadang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi untuk membuat dia bisa lurus itu kita setting di sini. Kita uji coba. Misalkan yang tadinya harusnya majunya lurus ya, maju lurus itu berapa RPM-nya kiri kanan, itu ada yang dikurangi ada yang ditambahin misalkan. Tapi idealnya sih harusnya dikurangi ya, karena kan dia disetting maksimal dulu. Tadi kan hadapnya di sana sudah miring. Tapi satu lagi yang membuat itu tidak lurus itu adalah ball casternya itu. Ball casternya itu bisa membuat dia jalannya tidak lurus. Nah itu ada sensor belakang harusnya. Kalau nanti besok kita coba program lagi itu untuk dia bisa apa namanya mendeteksi. Jadi kalau mundur, kalau sudah ada benda di belakang itu berhenti, jangan mundur terus. Walaupun diperintah misalkan mundurnya selama 3 detik. Tapi di dalam perintah mundur yang 3 detik tadi itu harus dia cek kalau di belakang ada halangan terus berhenti gitu.
Bisa nggak? Bisa. Nah, masuk kan logikanya ya. Nah, itu nanti akan kita apa namanya program. Baik, sampai sini dulu. Sudah mulai anu nggak? Sudah mulai menarik nggak ini? Kalau tanpa demo ini rasanya apalagi online itu ya. Itu kayaknya apa namanya? Hambar gitu kalau kalau saya sih. Kalau saya juga menunjukkan sesuatu pada saat kuliah online itu agak kurang kurang serak gitu. Jadi akan lebih baik dibiarkan dia jalan sesuai dengan program yang kita masukkan. Baik, ini sekilas tentang ini ya, sekilas tentang apa namanya memprogram si robot ini. Sekarang kita coba lihat dulu si Serpo ya. Saya langsung ke programnya aja ya Serpo ya, daripada kita berbicara teori lagi. Bentar, enggak. Serpo, Serpo enggak? Oke. Nah intinya si Serpo ini itu akan menggunakan ini mungkin ada yang baru nih ya. Di dalam Arduino itu namanya ada header ya, ada header. Jadi si Serpo ini mungkin sudah kita bahas dulu ya, Serpo itu apa. Kita tambahin saja di sini. Servo itu adalah motor yang kemudian kita bisa arahkan posisinya ya, posisinya. Jadi umum dijual di pasaran, servo itu bisa membuat arah, bentar ya. Kita ini aja dulu. Kita coba aja ya, itu servo. Servonya sekarang kita arahkan ke suatu ini. Ini biar langsung kelihatan. Bentar, saya jadikan komentar. Kom 4, oke. Masih ada sisa-sisa anunya nih. Ini saya upload dulu. Posisinya itu servonya 0 derajat. Oke, sebentar. Ini 0 derajatnya sebenarnya ada di sini. Saya salah pasang. 0 derajatnya itu yang adalah dia menoleh ke kanan. Nah, ini 0 derajatnya. Kalau dilihat dari atas ini nolehnya ke kanan ya. Sebelum kita balik ya, kita sekarang apa istilahnya orang sekarang itu reverse engineering ya. Lihat dulu hasilnya, baru lihat programnya seperti apa. Jadi kalau ada juga yang ini 90 ya. Yang teori dulu baru praktek. Sekarang kita balik. Praktek dulu. Tadi dia posisinya 0 ya. Ini sekarang tuh 90 tuh. Perintahnya 90. Nah, 90 itu adalah lurus ke depan. Sekarang kita beri lagi misalkan 180 ya. Dia hanya maksimal 180 ya. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya nanti dia tidak full 180, dia dari 0 tadi mungkin hanya 170 kalau diukur secara real menggunakan. Nah, nih, benar nggak? Tidak benar-benar menengok ke kiri kan dia kan adanya kan. Harusnya kan dia kan nengok ke kiri. Jadi kalau menurut perkiraan saya sekilas itu dia hanya 170-an maksimal. Dari posisi menengok ke kanan tadi ke kiri putarannya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada myservo. Myservo ini sebenarnya adalah si variabel ya, variabel myservo. Kemudian myservo itu dia terhubung kemana? Dia terhubung ke nih, attach-nya ke pin 12. Tadi kan sudah saya tulis di situ tuh. Servo itu ke pin 12. Kemudian pos itu adalah posisi. Jadi kita bisa memberi data posisi ke sini. Sebenarnya yang diberikan microcontroller ke motor servo ini juga berupa sinyal PWM sebenarnya. Tapi karena kita tidak dibikin repot oleh program memberikan PWM seperti yang tadi gitu kan. Jadi si Arduino itu menyediakan header namanya. Ini namanya servo header. Jadi untuk kita memberi arahan ke atau perintah ya ke motor servo ini mau ke sudut mana, itu tinggal kita pakai headernya aja. Makanya di sini ada namanya include ya. Ini include. Jadi caranya menginclude-nya ini tinggal di sini ya. Di sketch ini kemudian ada include library di sini. Library ini macam-macam di sini. Dari library untuk LCD ini ada, untuk servo ada, untuk Ethernet ada, untuk apa namanya keyboard ada, untuk SD card ada dan lain-lain. Kita pakai yang servo sini. Ini servo. Kita klik aja ini. Nanti dia otomatis di baris paling atas itu include servo.h. Itu header atau istilahnya apa ya? Drivernya lah, udah gampangannya gitu deh. Kalau bahasa orang rakit komputer itu kan, drivernya sudah ada di bawaan Arduino ya. Jadi kita untuk memberi perintah itu tinggal pakai aja drivernya. Jadi kita tinggal beri perintah servo mana gitu nanti ya. Misalkan servo 1, servo 2, servo berapa, misalkan ada 18. Nah, itu nanti masing-masing servonya di program atau diberi perintah untuk berada atau berposisi di sudut tertentu. Nah, ini karena saya berikan keterangan di sini, saya cut di sini ya. Saya turunkan ke bawah sini.
Nah, ini makanya include-nya ada di sini. Nah, kemudian kita menggunakan header tadi atau driver tadi istilahnya ya. Itu sebagai istilahnya kalau di sini kayak model tipe datanya. Kalau tadi kan in apa namanya in A1 tipe datanya byte gitu. Karena kalau ini MyServo tipe datanya servo tadi. Nah, istilahnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya si MyServo variabel kita tadi itu menggunakan header servo namanya. Nanti kalau misalkan di sini LCD MyServo LCD, tapi karena ini bukan LCD karena dia adalah tadi menggunakan header servo, maka MyServo-nya ini pakai ini, servo. Nah, ini tipe data untuk posisi ya. Posisinya karena posisinya hanya 0 sampai 180, kita hanya perlu tipe data byte. Tipe data byte ini kan dia bisa 0 sampai 255 datanya. Nah, kemudian di setup itu kita perlu menginisialisasi si servonya ini terhubung ke port mana? Tadi ke port 12. Misalkan ya, kalau kita penasaran kita ganti ke port 13 misalkan ya. Penasaran. Karena kan tadi secara fisik kan tadi terhubung ke port 12 ya. Secara fisik di sini ya. Kita coba di programnya kita ganti port 13. Benar mau nggak tidak dia ini ke posisi 0 derajat ini ya. Nih, ke posisi 0 derajat ini my servo right-nya itu. Tapi servonya ada di port 13. Coba kita upload ya. Ini ada sesuatu yang kita ingin uji coba. Dia di fisiknya 12, di program 13 dan kita suruh posisi ini. Gak mau dia. Gak mau ada perintahnya. Tadi posisinya kan 180 ya. Sekarang kita ganti kembalikan ini port 12. Kita upload lagi. Coba ya lihat ya. Nah, dia kembali. Kembali ke posisi 0. Nah, sekarang kita mungkin berpikir sedikit bagaimana kalau misalkan ada lengan gitu ya, ada 3 servo. Kemudian untuk mengambil ini misalkan ya mengambil air, itu programnya seberapa rumit gitu. Mungkin detik ke sini servo ini harus mengarah kemana gitu. Belum lagi grippernya ya nih ya drill ya. Ini jepit dulu, baru kalau sudah dijepit, pastikan sudah dijepit baru diangkat, pindahkan ke posisi yang lain. Nah, itu di sini Banjarbaru belum ada skripsi yang itu. Kira-kira yang efektif dan smooth istilahnya ya menggerakkan ini. Kalau gerakannya gini itu kan biasa tuh, maksudnya apa namanya, tidak aneh lah. Maksudnya kalau misalkan dia gerakannya bisa smooth itu nari gerakannya selembut tangan kita gitu menggerakkannya, itu adalah ya kalau misalkan kita lihat di pabrik-pabrik modelnya Tesla itu kan ya, itu kan lembut tuh dia tuh, lembut dan presisi. Jadi tidak pernah dia gerakannya seperti robot, seperti lengan ini menggerakkan apa-apa itu ya. Nah, jadi itu ya contohnya. Jadi saya tidak memberikan apa namanya teori tentang si ini ya si servonya, tapi sudah langsung eh, apa namanya programnya aja tadi di sini. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kira akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja lagi ya untuk apa namanya terkait dengan ini, terkait dengan program berikutnya lagi. Isi Arduino-nya. Oke, ini. Nah, saya tutup dulu Arduino-nya ini. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada? Ya, silakan. Hmm, sebenarnya kalau itu tuh bukan PWM ya, cuman delay antara gerakan satu ke gerakan lainnya nih. Misalkan ini, coba ya kita di sini ada contohnya nih. Servo tadi ya. Nah, di sini di dalam Arduino itu ada example untuk servonya nih ya. Jadi ini nih, di examples kemudian servo ada namanya sweep ya. Nih, hilang? Kok hilang? Pikir saya kenapa kok hilang? Oh, ini. Ya, di sini di uh, file kemudian examples ada di sini servo. Nah, di servo sini ada sweep namanya. Ada sweep, ada knob. Sweep ya, kita pilih sweep dulu. Ini biasanya kalau saya menguji coba servo baru, saya akan masuk ke sini. Sweep. Kita lihat ya, ini terhubung ke port mana. COM 4. Sesuaikan dulu nih.
Nah, dia terhubung ke port 9 ya. Kita ubah dulu ke port 12 ya. Karena tadi kita punya servo ini terhubungnya ke port 12. Ini saya tadi ingin menunjukkan apa namanya. Tadi Ilmi berbicara tentang smooth tidak smooth. Oke, kita upload. Nanti ini akan bergerak dia ya. Oh, agak-agak anu juga ini karena kabelnya agak kencang. Nah, dia bagaimana lebih smooth jadi. Sebenarnya kalau mau lebih smooth lagi ini mungkin bisa dikurangin ya delaynya. Coba kita lihat nih. Bisa lebih smooth lagi nggak? Kok 11 ya? Sama aja ya. Delaynya misalkan jadi 20. Nah, delaynya dia agak dilambatin lebih smooth lagi nih anunya gerakannya. Coba kita kasih 100 ya. Seberapa anu dia, berapa lembut. Tapi ini serponya sudah mulai agak tapi lambat jadinya nih. Karena apa namanya? Delaynya terlalu lama. Kalau 50 gearnya ada yang loncat-loncat di dalam servonya. Tapi sudah lebih halus gerakan. Nah, mungkin ini yang maksud ilmi ya. Jadi kalau kita ingin menuju ke posisi tertentu itu sebenarnya kita bisa buat stepnya sebenarnya satu derajat dan antara stepnya masing-masing derajat itu kita bisa delay berapa. Kalau tadi kan di delay secara defaultnya kan 10 15 tadi ya, lupa saya. Misalkan 10 dia agak lebih, cuman tetap lebih halus. Kenapa? Perpindahannya satu derajat. Nah, masih lebih halus nih. Nah, ini dia kayak model radar gitu ya, nyekan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Kira-kira itu ya. Ada lagi, Lola? Baik, kalau tidak, Justin. Ya kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Oh lupa. Ya kalau tidak ada kita cukupkan dulu materinya karena waktunya sudah habis. Kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya ya dengan materi yang beda lagi, akan menyambung dengan yang ada sudah hari ini ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam kondisi tidak kurang apapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.